Tok tok tok. Siapa di sana? Halo, kenalin, aku Novia, biasa dipanggil Novia juga. Aku Safina, biasa dipanggil Nana. Jadi di sini kita bakalan ngobrol tentang seputar pecinta kucing high end. Aku kirain jadi di sini pembahasannya babu kucing, Mbak. Ya, babu juga ya. Jadi kita di sini tuh bakalan ngebahas tentang seputar pertanyaan pecinta kucing. Jadi di depan kita itu kan udah ada bowl yang isinya tuh pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti kita bakalan bacain pertanyaan satu-satu. Oke. Bisa dari aku dulu nih. Oke, silahkan. Oke, kita buka dulu. Wah, ini agak sensitif ya, Mbak, pertanyaannya ya. Karena pertanyaan, berapa pengeluaran terbanyak selama memelihara kucing? Mau dari aku dulu yang jawab apa Mbak Novi nih? Dari Mbaknya dulu aja mungkin. Kalau aku buat pengeluaran terbanyak itu pernah suatu ketika kucing-kucing aku tuh pas itu ada 16 kucing tuh tiba-tiba lagi kena virus semua tuh Mbak. Yang virus Panlew itu loh. Nah itu aku harus bawa 7 atau 8 kucingku itu ke dokter dan itu mereka harus opnam semua. Tapi kayak ya namanya masih mahasiswa ya. Nah, masih mahasiswa harus ada yang dikorbankan. Kayak aku ngelihat yang paling parah yang mana sih? Yang paling butuh bantuan gitu. Paling butuh bantuan tuh yang mana? Jadi itu yang paling aku utamain buat dibawa ke dokter dan buat periksa gitu loh. Nah, itu kisaran satu kucing itu aku pernah habis 150-an, sekitar 150-an itu buat satu kucing. Nah, itu ya kebetulan ya cuma bisa bawa ke dokter paling 3 kucing aja dari yang 7 atau 8 sakit itu. Jadi yang lainnya ya nggak ketolong. Berarti pas itu yang lainnya itu ada yang mati atau ada yang survive juga gitu? Ada yang mati. Nah, yang nggak aku periksain itu mereka mati gitu. Nah, yang aku bawa ke dokter mereka dapat obat, bisa dikasih waktu 3 hari sekali itu kontrol sama dokternya, mereka survive gitu. Dan ya sedihnya ya ketika mereka udah survive, udah sembuh, mereka main lagi pergi jalan-jalan kayak gitu, udah kena virus lagi dari yang lain, malah ya akhirnya antara hilang atau ya jadi sakit lagi kayak gitu. Katanya kan emang kalau virus Panlew itu kan bahaya banget. Ketika dia udah pernah kena virusnya, itu nanti mereka bakal gampang banget untuk kena lagi gitu loh. Kalau dari Mbak Novi sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih ya paling banyak juga kalau pas kucing sakit sih ya Mbak. Ya rata-rata itulah ya 150-an gitu pasti kan. Terus kalau untuk makan sehari-hari sih paling berapa ya? Nggak ngitung sih aku. Tapi kira-kira kalau pengeluaran makan buat kucing paling aku untuk kucing 16 ya dulu itu pakan kucing aku beli masih yang standar. Itu cuma 30.000 paling bisa buat 5 hari sampai 1 minggu. Ini bisa next pertanyaan nih Mbak Novi gantian. Aku yang ambil ya. Mari kita buka. Agak panjang nih pertanyaannya. Aku bacain ya. Di rumahmu ada batasan di mana aja kucingmu boleh main? Terus misal nggak boleh masuk kamar atau kalau tidur harus di tempatnya masing-masing. Ada nggak sih Mbak kira-kira? Kalau aku ada. Iya pasti ada kan ya. Mereka dilarang masuk ke kamarnya orang tuaku. Pasti mungkin kalau dari orang tua sebenarnya
suka sama kucing sih suka ya. Nah, tapi kalau kebetulan aja kucing-kucingnya kan bulunya panjang, sering rontok. Nah, itu kalau naik ke kasur kayak gitu biasanya ayah sih yang ngomel-ngomel. Kalau Sama aku sih. gitu. Sama sih, aku tuh biasanya juga kalau udah masuk ke kamar orang tua itu biasanya dimarahin kayak gitu. Terus kan juga kalau masuk kamarku sendiri sih sebenarnya juga dimarahin ya. Tapi kan Oh. apa ya, kadang nekat gitu loh. Kalau gak ada kucing gitu rasanya tuh Iya, kurang gitu kan. Terus ya itu sih sebenarnya cuma batasannya tuh ada di kamarnya aja. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ih, kotor. Nih, kalau kucing kamu mau lahiran, hal penting apa yang perlu disiapin? Apa Tempat nih, Mbak? sih. Bener, tempat. Soalnya kan kalau pengalaman aku ya itu kadang tuh ada yang lahiran tuh sembarangan gitu loh, Mbak. Terus di kamar, terus kadang kayak di lemari kan mereka kan nyari tempatnya kan tempat yang gelap, yang aman kayak gitu ya bagi mereka. Kalau Mbaknya biasanya di mana kucingnya lahiran? Kalau kucing aku udah apa ya kita bilangnya, masa HPL? Iya kan biasanya kan mereka udah nyari-nyari sendiri gitu kan. Biasanya kan kalau tandanya kucing mau lahiran itu kan gelisah ya, Mbak ya. Biasanya kayak sering ngeong-ngeong kayak gitu kan. Itu biasanya udah langsung aku masukin ke kandang. Nah, jadi kebetulan di rumahku itu emang disediain satu kandang yang besar, emang seukuran kayak kamar gitu loh. Jadi buat kucing-kucing tuh kalau tidur ya di sana gitu. Nah, kalau udah itu aku langsung aku kasih ke kandang aja. Oke, bisa next Mbak pertanyaannya. Oke, lanjut. Kita buka lagi. Nah, pelihara kucing banyak atau beberapa aja cukup? Misal 1 atau 2? Dari siapa dulu nih? Dari Mbak Novi dulu aja deh. Kalau aku sih pengennya ya berapa aja sih nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita kan masih tinggalnya kan sama orang tua. Terus jadi kita ya mau nggak mau kan juga harus nurut juga kan. Iya, harus nurut. Ya izin sama orang tua dulu gitu. Kalau aku dulu sampai pernah punya kucing 16 itu emang awalnya sebenarnya yang kucingku sendiri cuma 2 gitu loh. Nah, karena tetangga-tetangga tuh tahu kalau aku tuh suka pelihara kucing dan mau ngerawat, mau kalau ada kucing sakit mau ngobatin. Jadi ada tetangga yang nemu anak kucing dibawa ke rumahku, dititipin ke aku kayak gitu. Terus gitu ya. Gitu. Nah, itu ya jadi kalau aku sendiri selama aku mampu, aku masih mau menerima gitu, Mbak. Masih mau menerima, masih mau menampung, dan selain aku mampu, orang tua aku juga mau gitu loh. Mau kalau aku direpotin juga harus ada kucing-kucing itu. Gitu sih. Terutama kan masalah biaya kan, masih mahasiswa juga. Kan nggak jarang juga ketika ada kucing sakit pas aku nggak ada tabungan, mah tolong dong itu kan. Atau ya periksain dong, atau enggak minimal beli makanan itu loh makanannya. Kadang aku bingung sendiri gitu kalau nggak mungkin lah ini udah aku sepenuhnya tanggung jawab aku sendiri karena emang belum bisa gitu loh. Nawang tabungan kayak aku atau Mbak Novi kan pasti tabungan dari uang saku gitu uang kan saku dari orang tua yang dikumpulin kurang gitu kan. Bener-bener. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini pertanyaannya banyak banget ya Mbak ya. Iya. Mungkin untuk menjawab keresahan para babu kucing. Bener-bener. Nah ini apa? Steril kucing menurut pendapat kalian gimana? Aku sih pro. Iya bener. Aku juga pro steril kucing. Kalau buat aku steril itu penting ya karena kita apa ya, mengurangi populasi kucing-kucing yang nggak terawat itu loh Mbak. Kan masih banyak di jalan, di tempat-tempat di pasar gitu kan kayak gitu banyak kucing yang nggak kerawat gitu sih, kan lebih kasihan ya. Tapi kadang tuh ada aja masalahnya ketika kita udah memutuskan untuk pro steril tuh kan kadang kecolongan gitu. Udah jauh-jauh daftar tapi ternyata udah hamil duluan. Sampai sana hamil duluan. Ya, efek pergaulan bebas juga ya. Bener, makanya hati-hati. Nggak cuma manusia aja, kucing juga bisa. Oke, next. Aku ya.
Oke. Sulit nih kayaknya. Orang tua kalian tuh menentang gak sih kalian memelihara kucing? Kalau orang tuaku nggak menentang, cuma mereka kasih syarat ke aku, kalau kamu mau pelihara kucing berapapun asalkan kamu bisa, kamu mampu dan kamu bisa tanggung jawab sama kucing-kucing yang kamu rawat, itu ya nggak masalah gitu. Ya, dan asalkan jangan sampai ngotorin rumah. Iya benar. Kadang kan problemnya kan itu ya, yang bikin nggak suka gitu kan, sembarangan ya, atau pipis juga kayak gitu. Kalau buat pup kayaknya kucing-kucing, mungkin kucingnya Mbak Novi juga mungkin udah ke tempatnya ya, ke litter box kayak gitu kan. Mungkin yang susah tuh ketika kucing cowok lagi birahi. Iya. Ya enggak sih? Itu dia pasti pipis di mana-mana buat nandain. Gitu. Bener. Tapi itu juga ada kucingku tuh satu peranakan, satu keturunan gitu tuh. Dia sering kayak pip sama pup sembarangan kayak gitu tuh sering, jadi beda gitu loh dari keturunan yang lain gitu loh. Iya. Jadi itu yang kadang tuh bikin ibu aku tuh marah-marah. Iya, marah-marah. Gitu. Sebenarnya sih kalau yang awalnya dulu sebenarnya nggak dilarang ya. Cuma ya karena emang seringnya pip sama pup sembarangan tuh kan jadi lebih sering marahnya gitu bener. kan. Oke. Kendalanya di situ aja. Bisa lanjut. Oke. Ini ada berapa sih Mbak pertanyaannya? 20 kali. Nah nih Mbak Novi, lebih prefer adopsi kucing di pet shop atau kenalan atau kucing terlantar di jalanan? Kucing terlantar sih Mbak. Iya bener, karena pasti kita lihat dari kebutuhan kan, mereka yang lebih butuh gitu loh. Kalau buat adopsi dari teman, mungkin kalau emang bener-bener urgent ya mau nggak mau ya kita, kalau mampu ya pasti kita nolong kan. Kalau yang di pet shop itu kan biasanya kan dari kebutuhan makan, terus satu gitu kan udah terjamin juga kan. Jadi walaupun mereka belum ada yang adopt kan tetap terjamin makanannya. Bener. Kayak gitu. Terus lanjut ya. Lanjut. Oke. Sebutkan nama-nama kucing kalian dan alasan pemilihan namanya. Mbaknya nih kucingnya ada 11, nggak bingung ngasih namanya Mbak? Sempet bingung waktu itu. Jadi ada peranakan kucing yang dari indukan hitam, anak induknya hitam, anaknya ada 3 hitam semua juga. Dan aku lihat dan cowok semua kan, aku lihat mukanya nggak ada yang beda. Aku gimana nih aku gitu kan? Ya udah aku kasih nama aja ABC. Udah terus abis itu kalau nama yang lain itu dari indukan yang namanya Cookie. Cookie itu pernah punya anak namanya siapa ya, aku lupa. Saking banyaknya ya. Pernah punya anak namanya, oh ya, ada Cio, ada Miu, sama Cimpul. Nah terus ketika periode selanjutnya itu si Cookie itu punya anak lagi, tinggal 1 itu aku kasih nama Cimin. Kenapa aku pilih nama Cimin? Karena dia itu mirip kayak Cimpul. Jadi Cimin itu singkatan dari Cimpul Mini. Jadi adiknya. Iya. Kalau Mbak Novi? Kalau aku sih nama-namanya sih ya standar aja sih ya Mbak, yang nama lokalan gitu ya. Dulu tuh pernah ada tuh Lutfi kayak gitu. Terus sama mbahku tuh juga dikasih nama Sisri gitu juga ada gitu. Tapi kalau yang aku sendiri kasih nama itu biasanya ada si Marcel, terus ada Monzi. Lebih modern ya. Modern, tapi kan kalau yang kesayangan almarhum mbahku dulu tuh dikasih namanya tuh kayak Sisri, Selamat, kayak gitu-gitu. Bener. Oke, mungkin bisa lanjut. Lanjut. Ini aku apa Mbak Novi sih? Mbaknya. Apa ya? Lanjut. Apa nih? Nih, kalau kasih kucing ke orang lain, lebih baik yang udah gede atau yang masih bayi? Tergantung sih. Kalau aku sih biasanya mulai lepas adop itu paling enggak usia 6 bulan. Oh, lepas adop mulai 6 bulan ya.
Kalau aku pribadi, aku berani lepas adopt itu usia 3 bulan aku udah berani karena, dia udah nggak nyusu dan udah bisa makan dry food sendiri. Kalau aku gitu. Kalau aku biasanya sih mulai 6 bulan sih ya, karena kan juga, ada beberapa kucingku tuh yang udah umurnya tuh udah 1 tahun gitu tuh masih nyusu sama indukannya kayak gitu Masih kan. nyusu. Iya, terus kan juga dari pengalamanku dulu pernah dititipin adopt kan, itu masih usia kayaknya berapa ya, 3 bulan kurang gitu, tapi ujung-ujungnya mati karena Oh, mungkin nggak nggak bisa dapet adaptasi ASI, ya, nggak dapet ASI juga kan, kan jadi malah kasihan kayak gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke, bisa lanjut. Ternyata kucing juga betah nyusu ya. Iya. Gimana perasaanmu kalau kucing kalian hilang atau mati? Waduh. Wah, itu berat. kalau hilang pasti aku langsung sibuk. Iya, posting gitu kan Iya. di Facebook kayak gitu. Sibuk bikin pamflet, bikin flyer, kucing hilang, ada foto, ada nama, ciri-ciri, kalungnya apa kayak gitu sih. Kalau mati udah jelas, Udah nangis-nangis sih Mbak. Iya. Apa ya, udah kalau misal hilang kan masih ada kemungkinan buat dicari kan ya. Biasanya kan kalau sekarang itu kan ada tuh jasa animal komunikator kayak gitu. Bener-bener. Oke, bisa lanjut. Oke. Emang namanya babu kan emang selalu dibuat susah. Kalau nggak gitu nggak kucing ya. Tingkah laku kucing kalian yang paling absurd. Paling absurd. Apa ya? Hampir keseluruhannya kayaknya absurd semua. Kayaknya sih mereka ya. selalu kayak gitu deh. Bikin apa ya? Oh, aku pernah. ini jatuhnya tuh nggak absurd sih, tapi lebih ke jengkel. Tapi mau jengkel tuh gimana? Aku tuh kan pernah ada tugas tuh Nirmana itu kan. Itu kan kayak bikin karya gitu kan. Itu dari cat, terus ada ngelukis banyak warna gitu kan, udah susah banget kan. Aku buat semalam, terus paginya itu kan mau tak kumpulin kan ke kampus, tapi ternyata yang kertas tugasku itu tuh ternyata tuh dipakai buat mainan kucingku. Jadi kayak dicakar-cakar, terus kayak ada ludahnya gitu ya, bikin lagi juga sih. Tapi kan ya apa ya, mau mangkal tuh kayak gimana Iya, mau gitu. marah, namanya kucing mau dimarahin ya nggak ngerti. Dia nggak ngerti gitu kan. Kalau Mbaknya sendiri gimana? Kalau aku mungkin apa ya? Mungkin udah babu-babu kucing sendiri tuh udah tahu. Mungkin mereka udah disediain tempat minum yang enak, yang minumnya air matang. Mereka lebih milih minum di air toilet gitu loh. Kucing aku banyak banget yang sukanya minum air toilet gitu. Mungkin kalau kata mamahku lebih seger sih. Iya, katanya tuh lebih seger gitu kan. Sampai dulu tuh ada di IG tuh yang marah-marah, Kevin sudah aku bilang berapa kali kan. Iya, pura-pura mati kok Kevin. Iya, karena minum air toilet ya. Iya. Oke. Lanjut Mbak nih. Oke, bisa lanjut ya. Pernah ikut perlombaan kucing nggak? Enggak. Nggak pernah sih. Pernah aku sekali, tapi itu lombanya bukan lomba yang jenjang internasional atau apa, tapi cuma lomba makan gitu aja sih. Iya. Paling creamy treat itu. Enggak. Bukan yang itu dry food. Kalau apa ya, event tahunan biasanya kan ada kan di Palur Plaza itu. Ya aku mah nggak tahu. Yang ngadain pecinta kucing itu aku dulu pernah ikut lomba makan kayak gitu. Mungkin next kucingku bisa aku ikutin. Soalnya sekarang kucing tinggal 1 kilo 2 hari makannya. Ya lanjut. Oke. Nih, menurut kalian yang termasuk mistreatment atau perlakuan yang buruk terhadap kucing itu yang bagaimana? Gimana Mbak? Perlakuan yang buruk terhadap kucing. Ini masuk ranahnya kucing peliharaan dulu atau yang kucing liar atau bagaimana? Kalau apa ya? Kalau ke kucing peliharaan kan udah jelas mesti disayang sih ya. Pasti dieman-eman kan. Mungkin kalau yang dari kucing liar sih yang pernah aku temuin tuh, kalau kalian tahu pasar hewan Tomohon kayak gitu kan. Oh iya, mereka buat dikonsumsi buat gitu kan. Kucing kayak gitu. Itu sih yang perlakuan paling buruknya itu ya. Buat dikonsumsi, atau mungkin ada kan kasus yang dibuat konten disembelih kayak gitu kan. Itu udah sadis banget sih Mbak buat aku. Ya, enggak tega sih.
Oke, mungkin bisa lanjut ya. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih 10 Mbak. Panjang nih pertanyaannya. Kalau kucingmu sakit, tanda-tandanya apa aja? Dan pertolongan pertama kalian apa aja? Tanda-tanda dari aku dulu. Dari Mbak Novi apa? Kalau dari aku sih pengalaman sakit yang bener-bener parah tuh yang pas kena panleu. Iya, Itu kan virusnya kan kayak bener-bener bahaya kan kalau buat bahaya, kucing. mematikan dan gampang banget buat nular kan. Iya. Bisa nular dari kayak air liur dan terus setahu aku bisa dari pup atau pipnya itu juga dari bekas-bekas pasir mereka pup sama pip itu juga bener-bener bisa nularin dengan cepat gitu. Kalau panleu ini sendiri sih tanda-tandanya tuh biasanya kalau dilihat dari hari pertama itu biasanya kan lemes. Terus nanti kalau udah masuk hari kedua atau hari ketiga tuh biasanya muntah, ya, muntahnya keluar gitu. lendir, muntah kuning juga. Terus baunya nggak enak juga kan. Iya benar. Kalau untuk pertolongan pertama dari Mbaknya biasanya gimana? Kalau dulu aku buat kucingku yang kena panleu itu ya, aku dapet saran dari temanku yang juga sama-sama pelihara kucing itu pertolongan pertama sebelum ke dokter itu kita kasih kuning telur. Gitu sih Mbak. Tapi nggak tahu itu emang bener atau cuma gitu ya? Cuma pas itu ya oke-oke aja sih. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Nana. Oke. Ada perlakuan beda nggak sih antara kucing ras sama kucing kampung? Kalau di keluargaku sih yang dari bapak itu ada, tapi kalau aku sendiri sih apa ya, karena emang udah lama ngebabu gitu ya udah sama aja kan semua kucing kayak gitu. Kalau aku pribadi itu kalau untuk perlakuan itu nggak ada yang beda sih Mbak. Tapi soal makan bukan karena aku yang pilih kasih, tapi mereka yang pilih-pilih. Kucing aku yang kucing biasa ya, maksudnya kucing lokal. Mereka nggak mau makan dry food, maunya nasi sama bandeng Mbak. Iya biasanya kan kayak gitu kan problemnya. Iya bener. Kalau dikasih dry food kan makannya nggak banyak gitu loh, kadang males gitu. Mungkin itu. Kalau soal perlakuan sih berarti sama aja ya, nggak ada yang beda. Iya, lanjut Mbak. Lanjut. Nih. Wah. Agak susah dibuka. Apakah kucing yang makan nasi dan ikan asin sudah cukup ataukah harus makanan yang dikhususkan? Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi emang mereka kucing-kucing yang emang udah doyan nasi sama ikan itu ya mereka cukupnya nasi sama ikan gitu, malah nggak mau makan yang dry food, wet food yang gitu-gitu malah nggak mau Mbak. Tapi ketika yang udah biasa makan dry food, makan wet food kayak gitu mau-mau aja, nggak makan nasi juga. Emang katanya kan malah nasi nggak bagus buat kucing. Nah tapi kucingnya doyan gitu loh. Tapi kan apa ya tergantung kondisi sama daya tahan tubuhnya kucing kan. Kan ada kadang kalau kucing tuh dikasih makan nasi itu langsung mencret atau kalau enggak gitu dikasih makan yang khusus buat makanan kucing itu malah justru mencret sakit gitu kan. Oke, mungkin bisa lanjut. Emang pilih-pilih. Susah ya jadi babu kucing. Kan emang babu emang untuk disusahkan. Ini kebalik. Ras kucing kesukaan kamu apa? Ras kucing kesukaan. Kalau aku dulu pas awal melihara kucing tuh kan ya, itu aku paling suka itu yang penting bulunya panjang bulunya gitu. Panjang ya. Tapi kan karena emang udah tahu karakteristik kucing itu gimana kan, yang penting nurut terus habis itu pinter bisa diajak ini bisa diajak ngobrol. Itu aja udah cukup lah daripada yang bulu panjang sama. Tapi sombong gitu kan ada kan. Bener. Bulu panjang kutuan. Iya. Aku sebel banget kalau udah kucingku yang bulunya panjang kutuan, disisirin nggak mau, disuruh mandi nyakar-nyakar kan kadang jadi males gitu kan. Tapi ya namanya udah suka, udah sayang ya udah mau aja, mau kucing ras, mau kucing lokal itu ya sama aja sih buat aku ya. Yang penting kan apa ya gampang diatur gitu kan ya. Ya lanjut Mbak. Oke lanjut. Nih tinggal dikit ya pertanyaannya.
kucing kalian mati, tapi kenapa kalian masih tetap mau pelihara kucing lagi? Susah nih. Gimana Mbaknya? Karena aku jadi nggak punya teman di rumah kalau nggak ada kucing sama sekali. Ada quote bagus nih Mbak. Apa nih? Itu aku nggak tahu ya yang bikin quote-nya ini tuh siapa, tapi aku pernah baca. Kalau misal tanpa kucing rumah kalian tuh bakalan bersih dan nggak ada masalah, tapi hati kalian kosong gitu loh. Oh iya bener-bener. Tapi aku nggak tahu tuh yang nyiptain siapa gitu kan. Terus kalau untuk kucing mati terus kenapa masih mau pelihara lagi ya itu sih karena alasan. Karena panggilan hati. Nggak ada temen sih. Bener, nggak ada temen. Oke, mungkin bisa lanjut. Iya. Nah, ada tetangga yang pernah kasar dan marah-marah ke kucingmu nggak? Ceritain. Ada pasti kan? Pasti ada. Tapi emang ini apa ya? Kesalahan kucingku sih. Dulu tuh ada kucingku tuh yang itu yang namanya si Sri tadi tuh ya. Aku nggak tahu ya itu emang dari peranakan ibunya tuh emang apa ya agak risih gitu sih ya Mbak. Oh iya. Jadi ya wajar sih. Oh Yan nggak sih? Enggak. Hitam putih sih. Itu dulu pas apa ya bulan apa gitu dia sering itu makan ayam tetanggaku gitu kan. Terus jadi jengkel gitu kan terus habis itu ya kadang dipukul gitu tapi sampai dipukul. Ya tapi juga ya aku juga harus gimana lagi gitu kan. Orang si Srinya itu kan pas aku indoor kayak gitu kan juga dia bisa keluar, bisa naik lewat bisa pergi ya, gitu, bisa main ya kayak gitu kan juga. Akhirnya ya mau nggak mau tahu penadop sih daripada bikin masalah terus kan. Kalau Mbaknya gimana? Kalau aku pernah ada ngatain kucingku kayak gini, kucing kurus ngapain dipelihara? Aku jawab aja, kamu juga kurus mau aku pelihara? Aku gituin. Langsung ya. Dia diem pulang. Langsung diem pulang. Iya bener banget. Next Mbak. Oke, next ya. Aksesoris aneh yang pernah dibeli buat kucing. Aksesoris aneh yang pernah dibeli buat kucing apa ya? Oh aku beliin paling cuma baju sih Mbak. Aku cuma bajunya ada yang baju kemeja, baju pantai kayak gitu-gitu aja sih. Tapi mereka kucing-kucingku risih nggak mau. Iya mau. Kalau aku sih nggak beli sih ya. Tapi aku dulu pernah itu kan ngerajut topi gitu buat kucing. Oh iya. Tapi kucing ya apa ya namanya kucing kampung juga dipakein kayak gitu kan nggak bakalan mau. Iya nggak mau. Nggak sama kan yang kayak Pororo gitu. Iya. Oke next. Iya. Tinggal 3. Yuk. Nih, apakah memelihara kucing memberi efek psikologis ke kalian? Memberi. Iya ya. Iya, karena kan apa ya? Kalau misal lagi kesepian atau misal di rumah nggak ada orang terus kayak gitu kan juga bisa buat teman. Tapi kalau aku pribadi itu biasanya kan kalau misal aku stres sama kerjaan atau stres habis kuliah gitu kan kalau udah pulang ke rumah lihat kucing-kucing gitu kan seneng ya. Bener. Kalau Mbaknya sendiri gimana? Ya kalau aku pasti ya sih mereka jadi apa ya dari segi psikologis pasti ngasih banget sih ke aku, ngasih support kayak gitu. Aku sering gitu lagi galau, misalnya lagi marahan sama pacarku. Aku cerita aja sama kucingku si Kuki atau Kiki. Kiki, kamu tahu nggak sih manusia tuh nyakitin, yang nggak cuma kamu. Itu dibatin sama kucingnya, udah tahu nyakitin masih aja nekat. Iya bener. Ya next. Oke, lanjut ya. Tinggal berapa sih? Ini masih 1. Oke. Toilet training kucing kalian gimana? Atau cara toilet trainingnya aku emang dari dulu kucing-kucingku selalu aku sediain litter box di sekitar rumah. Jadi mereka nurut sendiri, nyari sendiri gitu loh tempat-tempat buat pup, buat pip juga kayak gitu mereka cari sendiri. Dan kalau dari kecil, dari bayi itu ketika dia selesai makan, nggak lama kemudian aku taruh ke litter box. Nah dan setelah itu dia juga pasti pup pip sendiri gitu. Terus lama-lama mereka tahu sendiri, oh di sini tempatnya gitu. Gampang diatur ya. Kalau aku sih dulu
dulu yang kucingku yang namanya Monzi itu kan nemu kan ya. Jadi pas ketika dia pertama kali di rumah tuh dia langsung nyari WC gitu. Jadi langsung ke kamar mandi ke gitu. kamar mandi. Ya, jadinya sampai sekarang pun habitnya tuh juga ke bawah. Tapi ada satu yang dari peranakan yang ibunya si Sri ini tadi tuh yang rese tadi ya. Iya, yang rese banget itu. Aku nggak tahu ya itu karena rasnya atau apa gitu. Jadi dia tuh juga sering sih pup sama pip sembarangan kayak sembarangan. gitu. Iya, biasanya di kasur. Kalau nggak gitu di ruang tengah kayak gitu. Kalau kucingku kebetulan nurut semua, alhamdulillah gitu. Gampang diatur ya. Oke, next. Nih, pertanyaan terakhir nih kayaknya. Terakhir gimana gitu? Merasa bangkrut atau boros karena pelihara kucing enggak? Iya. Bener kan? Iya, kadang kan tetap ada ya namanya, kita tetap ada masanya kita punya uang sama nggak punya uang. Nah kebetulan pas ketika nggak punya uang, kok kebutuhan kucing lagi habis semua, harus beli semua. Kadang aku juga bingung, ini gimana ya, aku nggak makan, aku nggak jajan gitu loh, tapi aku harus beliin kucingku ini, harus beliin itu kayak gitu. Tapi ya namanya udah suka, udah niat, pasti mau nggak mau juga tetap bakal diusahain gitu. Sama sih, kadang kan juga sempat mikir, wah capek pelihara kucing. Di saat teman-temanku yang lain tuh bisa beli skincare, bisa beli outfit kayak gitu. Aku cuma bisa beli apa? Discuss aja sama makan kucing. Atau kalau enggak itu ya teman-teman seumuranku kan kadang kan ada yang udah punya anak gitu. Mereka tuh belinya popok kayak gitu. Tapi aku belinya pasir kucing. Bener, nggak apa-apa Mbak, tapi lebih hemat beli pasir kucing daripada beli popok bayi. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung acara nih. Oke. Udah banyak sharing tentang kucing-kucing ya. Ya, udah menjawab keresahan para babu nih. Bener. Untuk pesan dan kesannya untuk penonton sih paling cuma satu. Apa? Tetap membabu. Iya kan.